greatness, declare his majesty. Say, Lord, you are great, you are worthy of all praise. Who do we have in heaven but you? Who do we desire on earth besides you? Come on, in your own words, declare his majesty. Declare his majesty, declare his glory, his splendor. How great you are, oh God, how great, how great. How great you are, oh God. Oh. I'm going to read a psalm really quickly from Psalm 100. It says, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. Let's say that together. The Lord is God. He made us. We are his. We are his people, the sheep of his pasture. Come on, family. Enter his gates with thanksgiving. 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 Come on. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good. They say that together. The Lord is good. And his unfailing love continues forever and ever and ever and ever. How you gonna sing that song one more time? Let's sing to my soul. Let's raise the roof up in here. And then sing. Selamat pagi CDC Bogor. Happy Sunday. Wah, luar biasa ya, di long weekend ini kita ada kesempatan lagi buat kumpul lagi, bareng lagi. Kita hari ini mau sama-sama sembah Tuhan lagi, mau ketemu Tuhan lagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian satu minggu ini? Luar biasa, apa kabar? Luar biasa, wah semangat banget semuanya ya. Nggak cuman para pendemo di Jakarta yang semangat, kita juga harus lebih semangat. Oke, sebelum memulai ibadah, aku mau bacain beberapa habit kita. Mau ngingetin lagi kalau di sini kita selalu ada 3 habit yang kita lakuin dan kita akan ulang-ulang setiap kita ibadah sampai kita terbiasa buat ngelakuinnya. Yaitu yang pertama, kita hari ini mau honor the presence, kita mau hormatin hadiratnya Tuhan, kita mau benar-benar fokus. Biar hari ini hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan. Biar hari ini hanya kita pribadi dan Tuhan. Dan yang kedua adalah save the word. Jadi sesuatu yang baik hari ini mari kita simpan, mari kita bawa pulang buat hidup kita. Pegangan ya buat hidupnya kita. Dan yang terakhir kita mau sama-sama katakan be excited. Mau lihat dong tangan Bapak Ibu, lambaikan tangan siapa di sini yang excited. Oh semuanya, hampir semuanya excited ya, dan saya juga excited. Sebelum mau masuk ke ibadah, aku mau sharing satu ayat. Ayat ini simple, tapi waktu ngerenungin ayat ini, Tuhan ngomong banget, bold banget ke aku. Ayatnya itu bunyinya, Yesaya 40 ayat 29, bunyinya cuma sesimpel, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan di sini aku mau highlight kayak, oh iya ya, ternyata kekuatan kita, semangat kita, itu cuman benar-benar kita bisa dapetin dari Tuhan. Cuman benar-benar kita bisa dapetin dari seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin dunia bisa nawarin semangat, mungkin dunia bisa nawarin kekuatan yang instan gitu, atau misalnya emang bisa sih dunia gitu. Cuman sepengalaman aku, apa yang dunia tawarin itu gak kekal Bapak Ibu.
Apa yang dunia tawari itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang bisa terdistract oleh apapun. Tapi kekuatan sama semangat yang dari Tuhan itu semua kekal di kondisi apapun. So hari ini mari Bapak Ibu, mari hampiri pribadi itu, mari dapat kekuatan baru, mari dapat semangat yang baru. Dapat revelation yang baru, pewahyuan yang baru dari Tuhan buat setiap pribadi kita. So mari sama-sama kita mau berdoa Bapak Ibu. Aku mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama buka ibadah kita dengan berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Yesus bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya kami. Kami bersyukur untuk seminggu ini, untuk sebulan kemarin, untuk semuanya Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan, biar Tuhan Kau yang berbicara lebih lagi kepada setiap kami. Hari ini kami mau menghampiri Tuhan lebih lagi. Kami mau masuk ke dalam tahtanya Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami, pikiran kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami bisa menemukan Tuhan lebih lagi. Biar hari ini Tuhan berbicara setiap pribadi kepada setiap kami Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan dari depan ke belakang Tuhan. Biar ada lawatan Tuhan hari ini Tuhan. Biar Engkau bekerja seluas-luasnya, bekerja sebebas-bebasnya di antara setiap kami Tuhan. Mengundang Roh Kudus, mengundang Roh Allah bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah jemaat CDC Bogor Tuhan. Menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangannya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Wow, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang excited buat puji Tuhan? Siapa yang excited? Boleh keluar dulu gak kasih salam ke 5 orang temennya? Semangat, 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 semangat. Sambil kasih senyum yang terbaik. Semangat. Wah, luar biasa. Terbaik memang, mantap. Yes, wah sudah 5. Oke, percaya banget Tuhan sanggup buat memberkati hidup kita, amin. Siapa yang percaya, amin? Amin. Oke, kita akan nyanyi lagu baru. Yuk, let's go. Yes. Oh Tuhan, Kau Allah yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sang dalammu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Come on. Yes, Tuhan, terima kasih. Tuhan ada di pihak kita. Say, Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, Kau melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan, mari semua nyanyikan. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, dalammu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau terhebat, Kau hidup, Tuhan Kau sanggup
Selamanya Tuhan kau sanggup. Mari kita nyanyiin bareng-bareng. Dan bangkit mengalahkan maut. Thank you Tuhan. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. thank you Lord. Dalam-Mu Ada kuasa, selamanya Tuhan kau sanggup. Sekali lagi dengan percaya nyanyikan. Dan bangkit mengalahkan maut. Yes Tuhan. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa, selamanya Tuhan kau selamanya Tuhan kau sanggup, selamanya Tuhan kau sanggup. Masih mau memuji Tuhan? Yes. Mari beri kemuliaan buat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala yuk. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Di saat ku berpaling, temukan cintamu.
Tuhan. Nafasku menciptakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kadu akan kebaikan-Mu. Nafasku menciptakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa yang percaya satu minggu ini Tuhan banyak berkatin kita, amin. Amin. Siapa yang percaya satu minggu ini Tuhan banyak lakuin hal yang besar buat di hidup kita, amin. Amin. Kita percaya kita ada di sini hari ini karena kita ikut sama Tuhan. Karena kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan kita percaya kalau kita kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan jauh lebih kasih yang terbaik buat kita, amin. Amin. Yes Tuhan, mari aku mau ajak om tante semua buat tundukin kepala. Kita mau connect dulu sama Tuhan, kita mau masuk penyembahan. Kita konekin hati kita lagi sama Tuhan. Kita bangun hubungan itu lagi sama Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Kita sembah Tuhan kita. Kami penuh Kau Tuhan. Yes Tuhan, mengalir Tuhan, penuhi kami Bapa. Hinayaralaya bahaya nakhanaya, penuhi tempat ini Tuhan. Hinayaralaya ralaya ralaya. Oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Cuman karena Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari angkat tangan kita. Ku bawa hatiku, yes Tuhan, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Thank you Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang benar.
Yes Tuhan, semua karena hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, penyembahan kami, kami berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk Mengenal kehendaknya di hidupku. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari jemaat menyanyikan sendiri, mengikut Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami berkenan. Hinaya bahaya naya, Terima kasih hina bahaya naya ralaya, hina bahaya naya ralaya. Kami bersyukur Tuhan untuk Menikmati kasih-Mu, penuhi kami. Sembah Tuhan kami Bapa.
Menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Ini hati kami, ini hati kami Tuhan. Terus sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, Terima kasih Tuhan. thank you Lord. Menikmati hadirat-Mu, Yesus, ucap syukur, murahan Tuhan. Haleluya. menikmati Tuhan. Thank you Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Thank you buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Thank you for everything God you give to us Tuhan. Thank you and thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Rajaku, ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu, oh Tuhan, Kekal dan setia. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Kau bertahta, kuduslah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Setiap jiwaku selalu yang percaya mari katakan, Yesus Kau Rajaku, ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu, kekal dan setia. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau bertahta, kuduslah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Setiap jiwaku selalu memuji Yesus. Kau Rajaku, ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu. Yes Tuhan, come on Tuhan. Kekal
Kuduslah namamu, tiada sepertimu. Segenap jiwaku selalu memujimu, Yesus, Kau Rajaku. Ajaiblah karyamu, tiada sepertimu. Kekal dan setia. Yes Tuhan, thank you Tuhan. Yesus, Kau bertahta. Kuduslah namamu, tiada sepertimu. Segenap jiwaku selalu memujimu. Katakan Yesus Yesus, dengan lembut. Kau Rajaku. Ajaiblah karyamu, tiada sepertimu. Kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta. Kuduslah namamu, tiada Sepertimu segenap jiwaku selalu memujimu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berdaulat, Allah yang mulia, Allah yang bertahta, berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Saatnya Tuhan bicara bagi setiap kami. Kami serahkan waktu ini ke tangan-Mu. Kau ambil alih Tuhan hati dan pikiran hamba-Mu. Seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus. Pimpinlah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu. Taruh Roh Kudus yang bicara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan buat jemaat-Mu Kau telah siapkan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima firman, katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk katakan, kita ketemu lagi. Wow. Kita bersama lagi. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini kita bersama-sama kita untuk mendengar pesan Tuhan sebelum firman Tuhan disampaikan, tapi kita satu hal yang saya mau sampaikan ada tentang visi gereja GES CDC. Ya, menjadi rumah, visi menjadi rumah bagi generasi seperti gereja mula-mula. Kebayang nggak? Kita menjadi rumah
di tempat ini. Kita menjadi keluarga di tempat ini. Kalau bedanya dengan rumah yang dikatakan house, artinya hanya fisiknya aja. Kalau rumah itu menjadi home, kita ada sama-sama di tempat ini. Ada orang-orang bersama-sama yang merasakan kebersamaan, kenyamanan, ada kasih di sana, ada saling berbagi di sana. Seperti apa? Gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu saling berbagi. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berbagi. Yang percaya katakan amin. Kemudian ingat, kita memasuki sebentar lagi ke bulan Desember. Ini satu event yang dinanti-nantikan di bulan Desember. Tapi satu hal yang kita diajarkan untuk memasuki bulan Desember itu, ada beberapa bulan waktu-waktu ini untuk apa? Kita dalam menjalankan misi kita. Itu menjangkau, memuridkan jiwa-jiwa untuk menjadi berkat sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kita tahu hari ini, kita ada di tempat ini menjadi rumah bagi semua generasi. Kita boleh melihat dari generasi yang paling kecil, yaitu di kids. Itu menjadi bagian. Kita sedang membangun generasi ini menjadi penerus. Kemudian ada anak-anak Arrow, ada layer yang anak-anak remaja menjadi generasi penerus. Jadi kita yang ada di sini semua ambil bagian untuk membangun generasi ini. Amin. Membangun generasi. Enggak ada yang berdiam ketika kita hari ini mengadakan ibadah. Kita sedang terus membangun generasi bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Kita ada carousel bersama-sama. Kita merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Kita sedang membangun generasi. Hal ini kita tahu bahwa kita enggak berdiam. Saya percaya gereja CDC Bogor ini ada karena kasih karunia Tuhan. Kebayang enggak? Pada masa itu, masa sulit, tahun 2021, setelah COVID dan keadaan itu rasanya masih mencekam. Tapi disitulah ada orang-orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ingin bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Wujudnya pada tahun 2021, bukan secara fisik kita berkumpul, tapi di dunia maya, gak kelihatan. Di online, ibadah by online, carousel by online. Satu kali ada kesempatan hanya di hari Natal, di bulan Desember, pertama kali kita ibadah onsite di tahun 2021. Artinya CDC ada di masa sulit. Enggak mudah. Tapi saya lihat apa? Ada Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Artinya jemaat ini bisa dikumpulkan, saya percaya, karena ada Roh Kudus yang mengumpulkan kita di tempat ini. Dan kita tahu untuk tema tahun ini, kemarin Pastor Naftali juga sudah sampaikan, saya mau ulang sedikit, next. Di Mazmur 46 ayat 10 ayat 11, tema ini bagus banget gitu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita berdiam untuk mencari Tuhan,
mengejar Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bahkan terus mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Kita tahu bahwa Dialah Allah kita, Allah yang berdaulat. Dia bilang apa? Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan di ayat 11, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah, Yakub. Luar biasa. Tuhan semesta alam menyertai kita. Artinya sampai hari ini pun kita bisa merasakan ada satu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang percaya Tuhan menyertai hidup kita? Saya percaya hari ini kita mau terus dibangun tentang iman dan ketaatan. Faith and obedience. Iman, keyakinan yang mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Dan menjadikan Tuhan juru selamat kita. Ini yang kita harus pegang, keyakinan yang mendalam. Bukan hanya keyakinan kata-kata, keyakinan yang dalam hati. Bukan keyakinan yang hanya di luar, tapi ada di dalam hati yang mendalam. Artinya tanamkan ini, keyakinan yang mendalam. Katakan keyakinan yang mendalam. Harus dari dalam keyakinan ini, bukan di luar, bukan kata orang atau kita ikut-ikutan, bukan. Tapi keyakinan kita pribadi. Yang percaya katakan amin. Dan ketaatan adalah manifestasi dari keyakinan itu. Dari keyakinan tersebut, itulah ketaatan. Kita tahu iman yang sejati. Iman itu harus ada tindakan, perbuatan. Iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Artinya hubungannya sangat erat. Iman dengan ketaatan. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak taat sama Tuhan. Artinya kita nggak beriman itu. Nggak beriman. Saya percaya ada hubungan yang erat ketika kita percaya keyakinan yang mendalam. Kita pasti mau jadi orang yang taat. Melakukan firman Tuhan. Melakukan perintahnya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Tentang iman dan ketaatan. Katakan iman dan ketaatan. Iman menjadi dasar kehidupan kita. Ini menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Keyakinan yang mendalam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan seperti itu firman Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita harapkan, kita enggak melihat, tapi kita berharap. Enggak melihat dengan mata, tapi kita percaya. Disinilah kita taruhkan hati kita. Nah, begitupun perjalanan dalam hidup kita. Kita bisa melihat di dunia maya atau di dunia nyata hari ini. Ada berita-berita, ada kabar-kabar yang mungkin enggak enak hari ini. Ada perang, ada demo, ada hal-hal tentang ekonomi, kabar yang tidak baik. Tapi hari ini, gantungkan harapanmu kepada Yesus. Hanya kepada Dia harapanmu. Kita belum terbukti, tapi kita tahu Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita. Tuhan Yesus
yang memelihara hidup kita. Tuhan Yesus yang menolong hidup kita. Dan bahkan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dunia sedang tidak baik-baik aja. Memang Tuhan udah ingatkan, dunia semakin lama bukan semakin bagus. Semakin hancur. Karena apa? Kejahatan manusia. Kemarin saya nonton di YouTube. Wow, setiap negara kalau dikatakan merayakan hari kemerdekaan seperti bangsa Indonesia. Merayakan kemerdekaan yang luar biasa. Kemarin bangsa kita merayakan kemerdekaan yang keberapa? 80. Mereka memperlihatkan kekuatan apa? Tentara, pasukan, dan militer semua. Mereka memperlihatkan kepada dunia. Saya ngelihat yang terakhir kekuatan China. Apa yang diperlihatkan? Semua senjata-senjata itu yang bisa negara-negara Eropa, Amerika melihat kekuatan yang luar biasa. Saya ngelihat sesuatu yang dibuatnya bukan senjata yang kayak bom nuklir yang kita tahu. Tapi dia bikin bom nuklir itu bisa sampai 20.000 kilometer antara benua. Dan dia udah rancang sampai ke Amerika, ke Eropa pun sampai. Tapi yang luar biasa, yang selama ini kita ngelihat di dunia fiktif, ada kalau kita nonton planet-planet orang terbang, terus pakai sinar laser, dan ini terjadi hari ini. Cina memperlihatkan senjata laser dan semua alat drone maupun apapun ketika di laser nggak meledak, cuma push, hangus, nggak meledak. Dari kejauhan, apapun, rudal apapun, di laser, pakai sinar. Artinya, dunia sedang menunjukkan kekuatan negara mana yang akan berkuasa. Amerika nggak tinggal diam, sekutunya nggak akan tinggal diam. Tapi hari ini kita berdoa buat dunia. Ini sesuatu yang dibilang apa yang kita harus bangun hari ini. Kalau kita mengikuti hal-hal apa yang kita lihat tentang dunia, kita ada di sini. Kita hidup ada di dunia, bukan kita langsung hilang gitu, enggak. Tapi kita sedang ada di dunia. Tapi Tuhan ingatkan, apa sih yang kita harus lengkapi? Apa sih yang kita harus miliki? Ini hari ini tangkap mengenai firman Tuhan ini. Iman sebagai dasar. Artinya keyakinan yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi dasar kita untuk taat kepada Dia. Kita harus taat. Kita punya iman, percaya, dan satu langkah lagi. Kita harus taat kepada Dia. Katakan taat. Harus taat. Dan kita percaya bahwa pengakuan terhadap sesuatu yang kita enggak lihat, seperti keberadaan Tuhan, kebenaran firman-Nya, itu sesuatu enggak kita lihat, tapi kita bisa rasakan Tuhan bicara melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan bicara melalui firman-Nya, ajaran-Nya yang kita harus lakukan dengan tekun. Katakan bahwa motivasi dari kasih kita ini penting. Kasih kita kepada Tuhan
menjadi motivator, penggerak utama untuk taat dan mengasihi Tuhan. Ini kasih karena kita tahu Tuhan sudah beri keselamatan. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Dia rela mati di kayu salib, ada pengorbanan. Itu bukti kasih Tuhan. Kita ingat sampai hari ini, apa yang kita harus balas. Tuhan gak membalas, gak katakan, Tuhan hanya ingin dipercaya kepadaku. Tuhan ingin bahwa kita taat kepada perintahnya. Untuk melakukan hal-hal yang benar, itu respon yang kita harus terima hari ini. Iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Dan tindakan perbuatan nyata tentunya. Ketaatan bukti nyata dari seseorang, iman kita hidup menghasilkan tindakan. Harus ada tindakan atau perbuatan. Menunjukkan hubungan yang sejati kepada Tuhan. Ketaatan menunjukkan hubungan yang tulus. Katakan tulus. Dan saling percaya kepada Tuhan. Tulus dan saling percaya. Dan merupakan cermin dari iman kita, tidak sekedar dengan perkataan. Harus ada tindakan. Dan kita percaya bahwa iman disertai dengan ketaatan akan membawa perubahan. Membawa perubahan dalam perilaku dan keputusan kita sehari-hari. Saya percaya banget ketika hidup saya diubahkan sama Tuhan, saya gak berubah seketika sampai hari ini. Wajahnya sama, tubuhnya sama, dan gak berubah secara fisik. Tapi ada satu saya mengalami perubahan roh saya. Saya mau taat kepada Roh Kudus. Saya dipimpin sama Roh Kudus. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, maka firman itu yang merubah kehidupan saya. Saya yakin karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik saya, mengajarkan saya. Dan firman Tuhan itu merubah kelakuan hidup saya. Kelakuan yang jelek dibuang, diganti dengan hal-hal yang baru. Dan dari firman Tuhan itu saya bercermin bisa melihat, wah ini saya rusak amat ya. Ada cermin bisa melihat dalam kehidupan saya. Sehingga bisa menyatakan kelakuan saya seperti itu. Ada sesuatu kita boleh melihat. Kita diajar melalui firman Tuhan ini di dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Selalu Tuhan ingatkan apa? Taruhkan imanmu. Menjadi dasar kehidupan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang kita terus menerus kita harus serap. Dan berulang-ulang. Karena firman Tuhan itulah menjadi kekuatan setiap orang percaya. Amin. Saya mau share tentang satu kisah. Sebenarnya kisah ini saya suka banget. Tentang kisah dari Ishak. Kita akan baca bersama-sama. Saya minta di bagian yang ayat 1 dan 2 di sebelah kanan, dilanjut 3 dan 4 berlanjut terus ya. Dengan suara yang keras ya. Kita mulai, siap? Yang siap katakan amin. Ya, kita akan mulai yang sebelah sini. Ayat 1 dan 2. 3, 2, 1.
Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Oke, di sini Ishak itu mengalami satu kelaparan. Masa-masa sulit, masa kelaparan. Kelaparan di negeri itu. Dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Abraham ngalami itu, tapi Ishak pun ngalami. Ishak itu pergi ke satu tempat orang Filistin. Itu namanya Gerar. Dan rajanya bernama Abimelek. Raja orang Filistin. Dan Tuhan bicara sama Ishak. Lalu Tuhan menampakkan dirinya serta berfirman, artinya Tuhan bicara pada Ishak. Jangan pergi ke Mesir. Ada satu perintah. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Artinya Tuhan suruh diam di Gerar. Di tanah orang Filistin. Tempatnya asing. Enggak enak kalau kita tinggal coba di rumah orang yang asing. Kita kadang-kadang tuh kita tahu. Begitu kita tinggal sehari mungkin betah, kerasan, enak, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita merasa tetap rumah itu menjadi rumah yang asing. Karena bukan tempat tinggal yang kita miliki. Ada di negeri orang, apalagi negeri orang. Tapi Tuhan ini perintahkan kepadanya, kepada Ishak. Di ayat 3 dan 4, silakan 3, 2, 1. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Oke, 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oke, 5 dan 6, 3, 2, 1. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika Oke, lanjut. Di ayat ke-7. 7, oke, silakan tetap di sini. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka, sebab elok parasnya. Oke, ayat 8, sebelah sini, 3, 2, 1. Berapa lama ia ada di sana pada suatu kali menyuknya Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak padanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat 10, sebelah kanan. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum. Sama-sama ayat 12, 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini menunjukkan bahwa Ishak lahir dari perjanjian dengan Tuhan. Abraham
dan Sarah. Pada saat masa tuanya, ini jadi anak perjanjian. Kita tahu, anak ini sekarang ada di posisi dia mengalami hal yang sama. Mengalami kesulitan, kelaparan. Apa yang harus diperbuat? Yang pertama, dengar hari ini. Ketika kita mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudaraku, cari Tuhan. Yang pertama kita harus cari Tuhan. Kehidupan Ishak pun mengalami pasang surut. Ketika perintah Tuhan ada bagi dia, Tuhan tuh bicara kepadanya, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dia taat untuk lakukan itu. Tapi ketika ada janji Tuhan, Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan memberkatinya. Kenyataannya, Ishak pun bisa melihat ketika berada di negeri asing, Ishak pun mengalami ketakutan. Dia takut dibunuh karena istrinya. Maka apa yang dikatakan Ishak, dia menyangkal istrinya. Bahwa itu bukan istriku, saudaraku. Supaya apa? Dia jangan dibunuh. Ada sesuatu ketika iman itu lemah. Ishak pun mengalami. Bapak Ibu Saudara Bu, hari ini kita kadang kuat, iman kita berada di puncak. Tapi ketika iman kita lemah, tetap kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan tetap. Dan dibilang di sini tetap kita percaya Tuhan menetapkan kita di tempat ini. Jangan keluar dari perlindungan Tuhan, dari pagarnya Tuhan. Kenapa? Kalau kita keluar, ada dikatakan bahwa kita bayangkan bahwa kita dalam satu kumpulan orang-orang percaya. Kita menjadi domba dan Tuhan menjadi gembalanya. Kalau domba-domba itu dipanggil sama Tuhan, dengar nggak dia suara gembalanya memanggil kita? Pasti kita dengar. Tuhan bilang kamu jangan keluar dari pagar ini. Ketika kita keluar, mencoba keluar, rasanya wah bebas, enak, lega, nyaman. Tapi ada satu, binatang buas melambangkan iblis. Dia akan terus mengintai. Dan satu saat kita akan diterkam olehnya. Hari ini dalam kehidupan kita mengalami pasang surut. Tapi kita tetap pelihara iman menjadi dasar kehidupan kita. Pengharapan kita. Pada masa-masa sulit Ishak pun mengalami ini. Tapi dia tetap mencari Tuhan. Ishak taat kepada Tuhan dan menetap di tanah Kanaan, kota orang Filistin di Gerar. Di sini terlihat bahwa Ishak beriman sehingga ia tetap mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan. Namun ketika dia tahu ketidaktaatan iman dia, ada teguran melalui Abimelek, raja orang Filistin ini. Ditegur Ishak. Tapi apa yang responnya dari Ishak? Dia menyadari dan dia katakan, salah, aku ini salah. Dia sadar ketika ditegur. Begitupun sama ketika firman Tuhan menegur kita, kita
Dikasih tahu, kamu salah ini. Jangan teruskan kesalahan kita. Berbalik ke jalan apa? Yang benar. Katakan amin. Ke jalan yang benar. Ketika ini, bahwa hal yang dialami Ishak gak mudah memang. Sampai istri pun dia sangkal. Itu gak mudah. Kenapa? Orang terdekat bersama-sama dengan kita. Yang melekat setiap hari. Artinya, ketakutan itulah yang begitu kuat. Sehingga ia menyangkal istrinya. Hari ini, berapa besar ketakutanmu? Berapa besar masalahmu? Jangan sampai menyangkal Yesus. Karena Yesus itu gak berubah. Yesus itu sudah janjikan kepada kita. Dia menjadi pelindung kita. Dia menyertai kita. Menolong kita. Yesus adalah Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tetap kita harus apa? Mencari Tuhan dalam keadaan baik, gak baik, tetap cari Tuhan. Pasti ketika kita ngalami apapun, ada jalan keluar. Hal ini yang kita harus belajar hari ini. Sampai hari ini pun, kita tetap belajar. Dan taruhkan. Yang kedua, apa yang dilakukan Ishak? Menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab itu ia diberkati Tuhan. Menabur artinya Ishak itu menabur benih di ladang. Dia biasa untuk melakukan ini karena Abraham pun sama. Menanam suatu benih di ladang. Dan bahkan apa yang dilakukan selain Ishak menabur adalah menggali sumur. Sumur adalah sumber air. Dibutuhkan untuk apa? Setiap kehidupan. Baik binatang, peliharaan ternak semua, maupun manusia. Butuh namanya air. Ini yang dibilang tuh Ishak melakukan ini. Maka di ayat 17, maka Ishak pergi dari situ dan berkemah di lembah Gerar. Ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang sudah dikubur oleh orang Filistin pada saat sumur-sumur itu dibuat oleh ayahnya Abraham. Ditutup oleh orang Filistin. Enggak ada sumur lagi. Tapi Ishak menggali sumur itu. Artinya apa yang dibuat oleh Abraham, Ishak mengusahakan untuk menggali kembali. Dan apa yang terjadi? Sumur-sumur itu digali, muncullah air yang berlimpah. Yang berbual-bual, air itu memancarkan air. Tapi gembalanya Gerar berantem sama gembalanya Ishak. Sumur pertama digali dan Ishak menamai sumur itu Esek. Dan kemudian Ishak memerintahkan untuk menggali sumur yang kedua. Begitupun digali, keluar air. Muncul air yang berlimpah. Tapi apa? Terjadi hal yang sama. Gembalanya Gerar ribut dengan gembalanya Ishak. Di sana menamai sumur itu Sitna. Dan yang terakhir diberi nama sumurnya Rehobot. Sumur ini digali, airnya muncul dan berlimpah. Tapi yang hebatnya, gembalanya Gerar dan gembalanya Ishak tidak ribut.
ada damai. Ketika menabur, salah satu kita tahu bahwa hal ini kita tahu. Begitupun nenek moyang kita bertahun-tahun dia menanamkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin bertahun-tahun dia bangun ini. Hal-hal yang tentang kebenaran firman Tuhan dari Ishak sampai sekarang, dari Abraham sampai sekarang pun bertahun-tahun. Firman Tuhan dalam Kejadian Lama puluhan tahun, ribuan tahun. Tapi apa? Tetap firman itu enggak berubah. Berlaku buat kita semua. Artinya firman itu terus kita gali. Menjadi mata air kehidupan setiap kita. Firman Tuhan kita gali. Karena firman Tuhan itu ketika ada di sumur memancarkan kehidupan, iblis mencoba untuk mengubur kebenaran ini. Iblis yang selalu membiaskan kebenaran ini. Hari ini kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Lakukan untuk menabur pada saat masa sulit. Menabur, lakukan. Yang terakhir adalah berdamai. Tadi kita tahu ada sumur namanya Rehobot. Gembalanya Gera dan gembalanya Ishak berdamai. Jadi ketika berdamai, di Kejadian 26 ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur lain lagi, tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Artinya ketika ada kedamaian, begitupun sama di dalam jemaat CDC Bogor. Ingat, ada kasih Tuhan yang mengalir, ada kedamaian, ada kenyamanan, ada kebersamaan. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada jemaat ini. Amin. Ada kesatuan, unity. Akan memerintahkan berkat di tempat ini. Siapa hari ini mau dapat sesuatu dari Tuhan, berkat Tuhan? Bagaimana caranya kita memiliki iman dan ketaatan? Belajar terus firman Tuhan yang pertama. Tetap belajar. Kita harus next. Belajar firman Tuhan. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Bukan pendengaran dunia. Bukan pendengaran dari yang lain. Tapi pendengaran firman Tuhan. Firman Kristus. Yang kedua, kembangkan pola pikir yang benar. Mungkin hari ini kita punya pola pikir yang salah. Tapi jangan dikembangkan. Buang, matikan. Yang pasti pegang pola pikir dalam kebenaran. Roma 12 ayat 2 mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, terlibat dalam komunitas iman. Artinya inilah persekutuan setiap orang-orang kudus. Orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui ibadah, kersel, doa. Sesuatu yang terus bangun. Kemungkinan banyak orang menganggap bahwa ini jadi rutinitas. Kelihatannya rutin. Tapi ada makna yang di dalam. Kita melakukan apa yang kita sedang bangun yang gak kelihatan. Yaitu iman kita.
yang gak kelihatan. Mungkin mudah kalau kita membangun yang kelihatan langsung jadi. Tapi Tuhan perintahkan apa? Kamu taat. Taat. Yang terakhir perhatikan iman melalui tindakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan akan mati. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah banyak bicara mengenai iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Hal yang kita dapat hari ini. Tuhan janjikan sesuatu di ayat yang terakhir, bagus banget. Ini 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Ini bicara Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita nih nggak ngelihat nih dengan mata. Apa yang tidak didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kita tuh nggak pernah timbul, tapi apa di sini? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sediakan. Nggak kepikir aja Tuhan udah siapkan. Nggak timbul dalam hati aja Tuhan udah siapkan. Artinya memang kita harus pegang janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percaya enggak? Ketika jemaat ini secara pribadi bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu hal yang utama. Kerjakan, ada bagian kita untuk mengerjakan sesuatu. Menabur. Menggali apa yang hilang. Gali lagi. Mungkin banyak orang bilang waktunya terlambat. Enggak ada yang terlambat. Saatnya sekarang. Untuk menggali apa yang rasanya tuh sudah terkubur. Gali. Ada potensi-potensi dalam hidupmu. Kalian bisa melihat karyanya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Sampai di sini dapat sesuatu. Kita tahu bahwa iman dan ketaatan hari ini Tuhan pesan buat kita. Tuhan memberkati. Saya undang untuk pemain musik, praise and worship. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu sederhana. Kami pada saat masa-masa ini Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh campur tangan Tuhan. Roh Kudus bimbinglah kami untuk kami terus melangkah, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan diam di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, taruhkan kerinduan ini bagi setiap umat-Mu. Ajar terus untuk melakukan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur bisa angkat tangan, nanti Asher akan melayani. Kita nyanyikan satu lagu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya.
Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bacakan iman rasuli. Inilah iman yang kita percaya. Kita dengan segenap hati kita perkatakan. Keluar dari mulut kita, mari bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa ambil roti. Dan di dalam roti ini ada firman Tuhan. Kita beri kesempatan untuk membaca firman dalam hati. Kita mulai. Mari kita angkat roti ini tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atasnya ini kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Wow. Sebuah firman yang luar biasa dapat banget ya hari ini. Mau menyambut buat Bapak Ibu yang mungkin pertama kali datang berkumpul bersama-sama kita mau ucapin welcome home, selamat beribadah di CDC Bogor. Kami benar-benar bahagia, sukacita, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Mungkin nanti sebelum pulang, kami minta waktunya sedikit untuk berkenalan dengan Hello Team kami yang ada di belakang. Terima
terima kasih udah datang hari ini. Oke, nextnya saat yang ditunggu-tunggu juga dari sebuah ibadah adalah waktunya kita memberi untuk pekerjaannya Tuhan. Persembahan Bapak Ibu boleh dipersiapkan bisa melalui ditaruh di amplop coklat yang ada di bangku Bapak Ibu semua, atau bisa juga melalui kode QR yang ada di layar baik ataupun yang ada di amplop, atau bisa juga ditransfer. Kita ada rekening untuk persembahan persepuluhan, persembahan biasa, dan untuk persembahan diakonia. Mungkin mau memberikan waktu buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan. Oh iya, ada satu juga mungkin di amplop yang ada di bangku ada satu persembahan, yaitu persembahan Natal. Gak kerasa banget ya kalau sekarang udah bulan September, dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Dan persembahan yang di amplop putih ini dikhususkan khusus untuk acara Natal. Untuk Bapak Ibu yang tergerak untuk memberi untuk acara Natal kami, boleh dimasukkan ke amplop putih dan dimasukkan ke kotak persembahan sama-sama dengan yang coklat di belakang. Oke, sambil Bapak Ibu mempersiapkan, ada sebuah ayat yang mau aku sharingkan mengenai persembahan. Tadi kan kita khotbah belajar soal Abraham. Ini juga kebenaran gak janjian, tapi kisahnya juga soal Abraham. Itu ada di Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ini kisah waktu Abraham disuruh Tuhan untuk menyerahkan Ishak anaknya. Aku mau bacain ayatnya buat Bapak Ibu semua. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan lalu keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakarnya itu. Lalu ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. So di sini jadi Ishak ini disuruh Tuhan untuk kasih persembahan ke Tuhan, yaitu anaknya sendiri. Tapi untuk besoknya, maksudnya si Ishak itu waktu Tuhan suruh kasih sesuatu, dia itu gak lama-lama Bapak Ibu. Dia itu langsung taat, besoknya bahkan dia langsung kasih itu, langsung melakukan sesuatu. So ini berhubungan waktu kita memberi, kadang-kadang Tuhan itu berbicara bold ke hati kita. Atau Tuhan itu kadang-kadang nyampain sesuatu sama kita. Cuman pilihannya kita mau taat atau enggak. Kita mau langsung mengerjakan atau enggak. So mari Bapak Ibu untuk kali ini, persembahan ini, kita mau terapin ini. Jadi apapun yang Tuhan suruh, yang taruhkan di hati Bapak Ibu, ayo kita taat sama suaranya Tuhan. Mari kita memberi bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan menggerakkan setiap kita untuk memberi. So aku mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Nya Tuhan di hidupnya kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa memberkati Tuhan, kami bisa memberikan apa yang jadi bagiannya kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, untuk memberikan setiap bagian kami untuk pekerjaannya Allah di tempat ini. Percaya Tuhan, kalau dengan pemberian kami ini Tuhan, dengan apa yang kami kasih kepadamu Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan, kerajaan-Mu akan diperbesar Tuhan. Banyak generasi-generasi yang dimenangkan Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memperlebar karya-Mu di tempat ini, khususnya di CDC Bogor Tuhan. Memberkati semua-muanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati tangan-tangan yang udah memberi berkali-kali lipat Tuhan, sesuai dengan janjinya Tuhan. Menyerahkan setiap persembahan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Haleluya, amin.
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama karena kita bisa ibadah di tempat ini, kita bisa enjoying worship, enjoying semuanya, ada sermon juga karena ada volunteer yang udah kasih tenaga sama waktunya untuk melayani di tempat ini. So sama-sama kita mau bilang thank you volunteer. Terima kasih. Tuhan yang akan balas segala macam yang udah kalian korbankan untuk pelayanan di tempat ini. Boleh kembali duduk lagi Bapak Ibu semua. Oke, kita mau masuk ke pengumuman. Jadi pengumuman yang selanjutnya adalah minggu depan kita akan ada onsite service lagi di tempat ini jam 9 dan akan dilayani oleh Pastor Tini. So kita tunggu Bapak Ibu semua minggu depan di tempat ini seperti biasa di Hotel Green Forest. Untuk next pengumumannya kita juga ada onsite prayer untuk Bapak Ibu yang rindu tergerak untuk doa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk doa bersama-sama dengan kami setiap hari Sabtu jam 7 pagi di ruko sekretariat kami. Untuk yang belum tahu rukonya di mana atau jadwalnya bagaimana mungkin boleh ditanyakan ke care cell leadernya masing-masing. Oke, untuk next pengumumannya Kersel yang tadi udah saya sebutkan. Jadi kita juga punya kelompok-kelompok kecil, ada beberapa jadwalnya juga buat Bapak Ibu yang mungkin belum tertanam di Kersel. Aku menghimbau, aku mengajak ayo join bareng ke Kersel, ayo tertanam di satu Kersel dan sama-sama bertumbuh di satu Kersel. Karena ini ada kelompok kecil yang bisa ada komunitas yang sama-sama membangun, sama-sama mengingatkan, bisa sama-sama mendoakan dan itu pasti berguna buat kemajuan rohani kita. So bisa dilihat jadwalnya untuk ada yang ibu-ibu, ada yang umum dan ada yang eros juga. Ada baptisan air. Baptisan air akan dilaksanakan Minggu 14 September 2025. Jam 11 di Hotel Green Forest. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau dibaptis, selamat. Nanti akan diadakan 14 September dan dipersiapkan semua setelah ibadah umum. Kita akan menuju ke kolam berenang di sana untuk baptisan air. Empower Class, kelas selanjutnya dari Encounter kemarin yang ikut SJ bisa didaftarkan segera. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin kemarin kelas-kelas SJ sebelumnya miss di kelas ini boleh daftarkan diri juga segera untuk mengikuti kelas ini yang akan diadakan di 28 September jam 11.30 dengan biaya seperti biasa 50.000 udah termaksud makanan dan buku. Nextnya setelah ini jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu karena seperti biasa kita ada coffee time, waktunya untuk berfellowship, untuk ramah tamah dan untuk berbagi kabar seminggu ini. Mungkin sekian pengumuman, mau mengundang Pastor Naf untuk tutup dalam doa. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Wow, hari ini luar biasa ya. Atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kita masih bisa beribadah bersama, harusnya kita bersyukur banget. So setiap kali ada kesempatan buat beribadah, ayolah dengan sepenuh hati kita beribadah. Dengan sungguh-sungguh kita beribadah, karena mungkin ada waktunya, mungkin kita gak bisa lagi beribadah bersama-sama seperti ini. So mari saat ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan sebelum kita akhiri ibadah ini. Tuhan bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Bersyukur atas kasih-Mu pada kami semua Tuhan. Bersyukur atas kesempatan bahkan atas napas hidup yang masih ada pada diri setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kalau kami hidup untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan seluruh diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu ini adalah persembahan kami yang sejati. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Untuk kami bisa memuji, menyembah Engkau dengan bersama-sama satu hati dalam keluarga besar CDC Bogor. Kami orang-orang yang seiman yang telah Kau pilih untuk kami bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, bahkan kami Kau izinkan untuk mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, pesan-Mu kami tangkap di dalam hati kami.
Dan kami mau mempraktekkan apa yang kami dengar hari ini. Kami mau mempraktekkan iman dalam perbuatan. Kami mau Tuhan untuk menjadi penurut-penurut dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di hadapan-Mu Kau melihat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang dengan setia mencari wajah-Mu Bapa. Dan saat ini biarlah berkat-Mu turun kepada mereka. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, penguasa langit dan bumi. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang kau usahakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar engkau juga menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan akan tempatkan engkau. Dan biar dari saat ini sampai ke ujung waktu ini berakhir, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Roh terbesar ada dalammu, ku percaya teguh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalammu, ku percaya teguh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Happy Sunday. Happy Sunday and see you next week.